Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binidhamin wadab qu'udan. Alhamdulillah anak-anak kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenai tasawuf. Tapi sebelumnya saya absensi dan presensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir. Atau mungkin ketua sudah mengabsen tadi. Yang tidak hadir siapa? Agus? Ada tidak hadir? Ada Pak. Apa saya panggil satu-satu? Panggil satu-satu saja Pak. Ya, Abdul Syihab, Helmi Yahya, Bahrul, Daroji. Sakit. Ageng, Akbar, William, Asfal, Dani Eka, Jimas, Fairuz, Fata Naditya, Muhammad Umar Faruk. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Nanti kita baca Fatihah. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita mendapat ilmu yang manfaat. Amin. Karena masalah materinya adalah tasawuf. Kita berharap selain kita nanti menjadi orang yang berilmu, kita akan menjadi orang yang beradab. Karena manusia itu bisa mulia karena ilmu dan adab. Syaraful insani bil ilmi wal adab. Mulianya manusia itu sebab ilmu dan sebab adab. Tapi dahulukan adab, kemudian baru ilmu. Karena manusia tidak berharga tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa tata krama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. وافتح لنا بدرسنا. Jadi tasawuf ini menarik sekali kita pelajari. Kemungkinan kalian tidak asing dengan istilah tasawuf. Ya, tasawuf pernah belajar belum? Pernah belajar belum? Kemungkinan waktu MI atau Sanawi kita belajar hal-hal yang berkenaan dengan tasawuf, tapi namanya bukan tasawuf apa? Apa? Adab dan akhlak, ya kan? Adab dan akhlak. Tapi tasawuf ini nanti melahirkan adab yang mulia dan akhlak yang mulia. Atau kalau dibalik, tasawuf ini nanti adalah adab yang paling dalam, akhlak yang paling dalam. Tidak hanya sekedar adab, tidak hanya sekedar akhlak. Ya, kalian ini sekarang pada masa transisi, masa pubertas, ya, menginjak atau peralihan ke masa remaja. Di mana masa remaja ini kalian sering ikut-ikutan tren viral. Jadi pikiran kalian bisa terkontaminasi. Ya, untuk menetral, ya, maka kita pas sekali untuk belajar tasawuf agar kalian tidak suka atau tidak mudah ikutan viral. Tahu viral yang lagi viral sekarang apa? Pengembangan dibikin berduri. Film itu ya, Yahudi itu kan. Kalau kita tidak bisa
tahu latar belakangnya kita pasti ikut-ikutan suka gini gitu ya. Soalnya lagi nih kira maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tasawuf tapi dari tema pengertian tasawuf. Kita bahas satu buku pengertian tasawuf. Tujuan pembelajaran hari ini karena agar kalian nanti bisa menjelaskan apa itu tasawuf tapi menurut bahasa kalian sendiri. Setelah kalian nanti membaca mendengarkan penjelasan saya, nanti sampean bisa menyimpulkan kira-kira tasawuf itu apa, ya, memakai pemahaman dan bahasa kalian sendiri. Nanti kalau kalian sudah bisa menjelaskan berarti sampean bisa memahami pengertian dari tasawuf. Setelah memahami kalian bisa mengidentifikasi nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam tasawuf, karena tasawuf itu ternyata terdapat nilai-nilai akhlak yang luar biasa, sehingga seseorang menjadi lebih bermartabat, lebih mulia daripada hanya sekedar adab dan akhlak. Maka tadi saya sampaikan adab yang mendalam atau akhlak yang mendalam itulah tasawuf. Setelah kalian bisa mengidentifikasi, maka kalian bisa menyimpulkan tentang ajaran tasawuf atau pengertian tasawuf. Setelah sampai paham pengertian tasawuf, maka bisa mengkomunikasikan dengan orang lain, bisa mempraktekkan atau mengamalkan tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita ini nanti saya terangkan sekilas. Nanti setelah itu nanti kita diskusi seperti yang kemarin saya sampaikan. Nanti kita buat kelompok, ya, nanti kita buat kelompok. Berapa kelompok nanti? Kalau ada 6, 7 atau satu kelompok ada 6 anak. Oke, kita amati pengertian tasawuf terlebih dahulu. Tasawuf ini pengertiannya tidak lepas dari dua sisi, yaitu sisi secara etimologi atau secara bahasa. Tidak kelihatan gitu ya bedanya. Ada 5 istilah, ini baru 4. Kalau pakai laptop kelihatan ya. 5 istilah yang berkenaan dengan definisi tasawuf. Pertama, sofa. Ya, tasawuf ini berakar kata dari sofa. Sofa bisa gitu ya. Sofa yasfu, ini yang pertama. Sofa yasfu, bukan yang sofa yasfu. Sofa yasfu, ya. Artinya apa? Suci, bersih. Karena orang yang memiliki ajaran atau memiliki sifat sufi, sifat tasawuf ini hatinya bersih. Hatinya bersih. Karena apa? Karena hati ini adalah pangkal kebaikan atau keburukan. Kalau hati baik, hati bersih, maka semuanya akan baik, akan bersih. Kalau hatinya baik, hatinya bersih, pikirannya bersih, ucapannya bersih, perbuatannya bersih, suci dalam pikiran, suci dalam ucapan, suci dalam perbuatan. Itu kalau hatinya bersih. Kemudian yang kedua adalah soft. Soft artinya barisan. Karena orang sufi ini memiliki hati yang jernih, imannya kuat, ikhlas hidupnya, maka ketika sholat jamaah selalu berusaha untuk soft paling depan. Ya. Kepengen sholat jamaah soft paling depan, karena soft yang terbaik adalah soft paling depan bagi laki-laki. Kemudian teosofi. Teosofi dari bahasa Yunani yaitu kumpulan dari kata theo dan sophos, artinya hikmah ketuhanan. Karena tasawuf ini adalah sebuah hikmah. Hikmah itu ilmu yang manfaat, ya, ilmu yang rahasia. Karena seseorang bisa mempunyai ilmu ini itu bertahap dari perjalanan spiritual, dari tadabbur, tafakur, berangan-angan, meresapi, merenungi, akhirnya timbullah ada rasa mahabbah kepada Allah, nanti timbullah hatinya nanti bertakarub kepada Allah. Ini suatu hikmah ketuhanan. Makanya tasawuf ini memang perjalanan spiritual seseorang. Ya, satu sama yang lain pasti hasilnya beda. Kemudian sufa. Sufa artinya serambi tempat duduk. Kalian pernah dengar ahlu sufa? Ahlu sufa? Apa itu? Apa itu ahlu sufa? Kemarin ada di tafsir. Orang-orang atau sahabat Nabi yang berada di
Serambi masjid ini kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah, hidupnya itu selalu di Masjid Nabawi, di emperan Masjid Nabawi. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk berdiskusi, untuk belajar menghafal Al-Quran. Memang hidupnya didedikasikan untuk agama dan untuk ilmu. Kemudian yang kelima nggak kelihatan ya. Yang kelima ini suf. Yang kelima suf ya. Nah, dari ini sofa ya subuh. Suf ini artinya kain wol itu bulu domba. Biasanya ahli sufi itu pakaiannya itu bisa dilihat suka memakai pakaian yang terbuat dari bulu domba, bukan kain katun seperti ini ya. Dari bulu domba yang kasar. Bukan berarti kok orang miskin, bukan ya, tapi ini menunjukkan simbolis bahwa dia itu tawaduk, rendah hati, kemudian menjauhi keduniawian, ya. Tidak terpancang atau tidak terobsesi untuk duniawi, karena tujuannya memang Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian pengertian tasawuf menurut para ahli ini ada 40 definisi, banyak sekali. Cuma di sini nanti saya sampaikan beberapa saja karena memang di LKS-nya tidak sampai 40. Pertama, menurut Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Pernah dengar Imam Junaidi? Siapa? Tokoh Muslim. Imam kita dalam hal tasawuf, Imam Junaidi dan Imam Ghazali. Ya. Imam Junaidi memberi pengertian tentang tasawuf adalah keberadaan bersama Allah Ta'ala. Oh, ini kan bukan sembarang orang. Tanpa adanya penghubung, selalu diawasi, selalu dipantau oleh Allah. Dagingnya tasawuf berarti membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang. Ya, nafsu binatang. Binatang hanya mempunyai nafsu, tidak mempunyai akal. Jadi kebanyakan tingkah laku binatang itu tidak bagus. Ya, dari rakus, suka bertengkar, sombong, itu semuanya ada pada binatang. Menekan sifat basyariah atau biologis manusiawi yang terlalu menuruti nafsu. Menjauhi hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu pasti ada pada diri manusia. Kita tidak bisa menghilangkan nafsu. Nafsu itu perlu. Ya, kita tidak menghilangkan nafsu, tapi nafsu kita kendalikan, kita kuasai. Jangan sampai nafsu mengendalikan dan menguasai kita. Makanya nafsu ini dikuasai, dikendalikan agar menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Ya. Kemudian memberikan tempat bagi sifat kerohanian, karena ini masalah rohani, masalah jiwa, masalah hati. Berpegang pada ilmu kebenaran, memberi nasihat pada umat, benar-benar menepati janji kepada Allah dan mengikuti syariat Rasulullah. Baik, terusnya tasawuf menurut Abu Yazid Al-Bustami. Beliau mengemukakan bahwa tasawuf meliputi 3 aspek. Yang pertama takholli, kholwat. Takholli itu kholwah. Kholwah itu apa? Kosong. Ya, jadi mengosongkan diri dari perangai yang tercela. Ini tahapan awal. Kalau sampai tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk. Ya, yang penting jangan sampai berbuat buruk terlebih dahulu. Ya, menjauhi atau mengosongkan dari perangai yang tercela atau yang buruk. Setelah kita bisa tahap pertama, kedua tahali. Tahali ini hilyah, menghiasi. Setelah kita bisa meninggalkan atau menjauhi perbuatan buruk, kita hiasi diri kita dengan amalan-amalan akhlak yang baik, yang terpuji. Untuk menghiasi diri kita, apalah gunanya kita tanpa akhlak yang baik. Kemudian yang terakhir tajali. Tajali ini nyata. Setelah kita bisa menjauhi dosa-dosa, maksiat, kemudian kita menghiasi dengan amal-amal yang baik, amal soleh, kita bisa merasakan kenyataan dengan Tuhan. Ini paling sulit ini. Ya. Karena ini masalah apa? Rasa. Ya, tidak semua orang bisa. Biasanya paling lama masalah tajali. Ya. Itu menurut yang terakhir. Menurut Imam
Oh, bukan imam ya. Ibrahim Basuni. Ini salah tadi ya. Saya salah. Tadi bukan dari Mesir, ini dari Mesir. Seorang sarjana muslim dari Mesir. Tadi bukan yang tadi. Mengategorikan tasawuf dalam 3 hal. Pertama al-bidayah, kedua al-mujahadah, ketiga al-mazaqah. Al-bidayah ini permulaan. Kalau kita kemungkinan masih dalam tahap bidayah ya, pemahaman awal tentang tasawuf. Kita kan baru belajar pengertian tasawuf sebagai kecenderungan jiwa secara fitrah untuk mendekat kepada Allah. Nanti kalau kita sudah pendalaman awal, pemahaman awal, baru masuk mujahadah. Mujahadah itu apa? Sungguh-sungguh ya, berusaha sungguh sebagai kesungguhan dalam amal dan akhlak untuk mendekat kepada Allah. Kalau kita sudah berusaha taqarrub mendekat kepada Allah, kita akan sampai pada tahap madzaqah. Madzaqah ini merasa, madzaq ini perasaan ya, perasaan. Jadi sebagai pengalaman batin dalam merasakan kedekatan dengan Allah. Ya, Basuni menyimpulkan bahwa tasawuf adalah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa pada amal sungguh-sungguh menjauhi dunia dan merasakan hubungan dengan Allah. Sekian ya. Mari bersihkan hati dan dekatkan diri kepada Allah dengan tasawuf. Untuk selanjutnya, ini karena saya memakai metode kolaborasi, nanti kita bagi menjadi berapa kelompok? Kalau setiap kelompok 6 berarti berapa? Ada 4 berapa tadi? 42 ya? 43, 42. Faris tidak ikut. Berarti menjadi berapa? 7 ya? Menjadi 7 kelompok. Menjadi 7 kelompok. Nanti sesuai urutan absen. Ya. Absen nomor 1 sampai nomor 7 kelompok pertama. Faris nggak ikut. 1 sampai 8. Kemudian 9 seterusnya. Bisa ya? Langsung membuat halaqah, ya, membuat halaqah. Nanti 66. Abdul Syihab, Helmi Yahya. Ayo cepat. Darul Alam, Daroji, Salman, mengumpul. Halaqah sini. Yang lainnya sini 1, 2, 3, 4 seterusnya. Dari sini 1. Ayo cepat. Ini waktunya 5 menit untuk membentuk kelompok. Syihab, Helmi. Kalau sudah, LKS-nya dibuka. Saya ambilkan untuk LKPD-nya. Kelompok 2, 3, 4. Bebas ya. 5, 6. Terakhir ini ya. Itu ada 5 soal. Itu dikerjakan secara bersama-sama, diskusi satu kelompok. Jadi kolaborasi ini intinya kalian kerjasama, gotong royong, tidak boleh individu. Ada 5 itu. Nanti ada yang mencatat, ada yang mencari jawaban, ya. Paham ya? Bisa ada semua di sini, atau bisa dengan analisis atau identifikasi. Pemahaman yang saya sampaikan tadi sama yang di LKS. Ada 5. Yang 1 mencatat, yang 5 bisa untuk apa? Mencari, ya. Boleh dibagi satu-satu kan? 6 kan? 6. Nanti yang 5 anggota ini mencari. Paham ya? Silakan kerjasama yang baik. Nanti dinilai kerjasamanya, saling menghargai pendapat, kompak. Di situ ada rubrik penilaian juga ya. Nanti setelah selesai kita akan presentasi. Tiap kelompok akan presentasi maju ke depan. Ya, nama kelompok berapa sama anggotanya dibalik ya, balik. Tulisannya apa? Ini waktunya 30 menit, 25 sampai 30 menit.
Apa ya tulisannya? Ya, tulis nama kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Kenapa, Pak? Tentang pengertian tasawuf dan sejenis dan sebagainya. Ya, langsung saja saya akan memberikan ke teman saya. Oh, dibaca nomor 1. Silakan. Soal nomor 1, apa pengertian atau definisi tasawuf? Kelompok kami telah menyimpulkan dan mencocokkan dari keterangan pendapat para ulama. Pengertian tasawuf adalah suatu ilmu yang tujuannya untuk mendekatkan diri dengan tujuan menyucikan diri dari perkara duniawi dan sampai puncaknya dapat mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Nomor 2. Selanjutnya. Yang lain bisa melihat di TV. Itu jawaban. Selanjutnya adalah nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan pengertian tasawuf menurut minimal 2 ulama. Yang lain menyimak, mendengarkan, nanti Nomor bisa 1 bertanya. yaitu menurut Muhammad Amin Al-Qurdi, tasawuf yaitu suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan dan melangkah menuju keridhaan yang diperintahkannya. Ya. Nomor 2 yaitu menurut Syekh Abdul Hasan Asyadili, mendefinisikan tasawuf sebagai praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Ya, nomor 3. Nomor 3, apa tujuan utama seorang mempelajari dan mengamalkan tasawuf? 3, puncak tujuan tasawuf adalah takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, nomor 4. Nomor 4. Bagaimana tasawuf berhubungan dengan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari? Karena di dalam ilmu tasawuf mengajarkan untuk selalu rendah hati dan tidak sombong. Ya, yang terakhir. Nomor 5, berikan contoh nyata perilaku tasawuf yang bisa diterapkan di sekolah. 5, menjaga tutur kata yang baik kepada guru dan teman, tidak melanggar peraturan sekolah, menjaga perbuatan dan perilaku yang baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mungkin teman-teman ada yang ingin gak usah ya. Ya, menanggapi, bertanya. Ya, saya kira sudah jelas, Pak. Sudah jelas semua. Ya, nggih. Terlihat wajah-wajahnya. Mungkin bertanya, mungkin beda. Silakan yang mau menanggapi dari kelompok masing-masing. silakan, ayo monggo. Itu apa tujuan utama? Puncak tujuan tasawuf adalah takarub, Nggih, Pak. mendekatkan diri kepada Allah. ini berarti Subhanahu wa ta'ala. mengacu kepada pendapat siapa pendapat tadi? Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali. Iya. Imam Al-Ghazali.
Ya, berarti termasuk tujuan utama mempelajari tasawuf adalah agar kalian ini bisa taqarrub kepada Allah ya. Jadi mendekat kepada Allah. Jadi ibadahnya lebih diperdalam. Oke, silakan kelompok 1 duduk kembali. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Yang lainnya hasil diskusi dengan teman-teman kami, yakni tentang pengertian tasawuf. Oke, langsung saja bisa dijelaskan dengan teman saya. Soal nomor 1. Soal nomor 1, apa pengertian atau definisi tasawuf? Tasawuf ialah kesadaran murni yang mengajarkan atau mengarahkan jiwa pada kesungguhan amal untuk menjauhkan keduniaan atau zuhud untuk melakukan pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan pengertian tasawuf menurut minimal 2 ulama. 1. Al-Junaidi Al-Baghdadi mendefinisikan tasawuf sebagai keberadaan bersama Allah tanpa adanya penghubung. 2. Syekh Abdul Hasan Asyadzili mendefinisikan tasawuf sebagai praktek dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Selanjutnya. Nomor 3, apa tujuan utama seseorang mempelajari dan mengamalkan tasawuf? Menurut Imam Al-Ghazali, puncak tujuan tasawuf adalah al-qurb atau kedekatan dengan Allah. Ya. Sama ini ya. Sama Nomor 4, 1. bagaimana tasawuf berhubungan dengan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari? Tasawuf mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral, seperti halnya selalu bersikap rendah hati, hidup rukun, damai berseri-seri dalam bermasyarakat, dan menaati perintah orang tua. Ya. Nomor 5. Nomor 5, berikan contoh nyata perilaku tasawuf yang bisa diterapkan di sekolah. 1. Mendengarkan guru ketika sedang mengajar. 2. Tidak berbicara dengan teman ketika guru sedang mengajar. 3. Bertutur kata yang baik. 4. Perilaku selalu menghormati guru. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada Mungkin bertanya. dari teman-teman Ada yang bertanya. ada yang ingin mau bertanya Atau menanggapi. atau menanggapi, silahkan. Bisa Kami- membandingkan dengan kelompok yang pertama tadi. Oke, mungkin dari teman-teman tidak ada yang ingin bertanya. Nah, itu ada bertanya. Oh, ada yang bertanya ya? Silakan, silakan. Ulangi lagi. Saya baik. Itu kan ada keterangan dari kelompok itu ada berseri-seri dalam bermasyarakat. Nah, yang dimaksud berseri-seri dalam bermasyarakat itu apa? Terima kasih. Maksud dari berseri-seri dalam masyarakat, kira-kira ada korelasinya nggak dengan tasawuf? Ya, terima kasih untuk Kang siapa itu? Syafi. Ya, saya akan menjawab korelasinya dengan tasawuf. Berseri-seri itu gimana ya? Ceria gitu. Ceria. Dengan masyarakat ceria, gembira gitu. Jadi ini kan berseri-seri itu bisa menyebabkan kerukunan. Ya, mungkin itu jawaban dari kami. Ya, itu tergambarkan dari hati yang Ceria, Pak. jernih ya. Hati Jernih. jernih, hati yang suci, yang bersih, maka ceria. Ceria itu tidak ada istilahnya dengki, ya, tidak ada kesombongan. Berarti ada penerapan dari tasawuf. Oke, sudah kelas kelompok 2 sudah. Oke, Ada sekian. lagi yang bertanya? Ada yang ingin ditanyakan?
Oke, saya rasa cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami yang terkait dengan tasawuf dan sebagainya. Oke, bisa langsung saja dimulai dari teman saya, Anfa. Nomor 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian atau definisi tasawuf. Apa itu tasawuf? Tahu gak? Tahu gak? Pengertian tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang cara hambanya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mensucikan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan diimbangi akhlak terpuji atau akhlak yang mulia. Nomor 2. Ya, lanjut. Soal nomor 2. Yang lain Sebutkan dan jelaskan pengertian tasawuf menurut minimal 2 ulama. Dari kelompok kami yang mengambil dari 2 keterangan ulama, yaitu pertama Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan menurut Syekh Abu Hasan Asyadali. Pertama, menurut Imam Al-Junaidi, membersihkan diri dan hati dari sifat yang menyamai binatang, menekan sifat basyariah, menjauhi hawa nafsu, dan memberikan tempat bagi sifat kerohanian. 2. Yang lain Menurut ketika- Syekh Abu Hasan Asyadali, praktik melatih diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nomor 3. Soal nomor 3 adalah apa tujuan utama seorang mempelajari dan mengamalkan tasawuf? Tujuannya adalah al-qurb atau mendekat kepada Allah. Tujuan kedua adalah membatasi diri dari obsesi yang bersifat keduniawian. Tujuan ketiga adalah mensucikan diri untuk lebih dekat kepada Allah. Ya, nomor 4 ya. Empat, bagaimana tasawuf berhubungan dengan alat mulia dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Menimbulkan jiwa marhamah, rasa kasih sayang kepada sesama makhluk. Yang nomor 2 yaitu mewujudkan rasa mahabbah. Yang nomor 3 yaitu menanamkan akhlak mulia. Ya udah. Benar, Pak? Ya, nomor 5. Nomor 5, berikan contoh nyata perilaku tasawuf yang bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama adalah sopan santun dan takdim kepada guru. Yang kedua, tidak mudah mengganggu orang lain atau teman. Yang ketiga, taat kepada aturan sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Sudah, moderator. Oke, mungkin itu dari kelompok kami. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang bisa dipertanyakan. Kurang paham, kurang sependapat, bisa bertanya. Ayo, adakah yang bertanya? Silakan angkat tangan. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Jawaban nomor berapa? Nomor berapa? Yang nomor 3 tadi Pak, coba digeser Pak. Nomor 2. Yang sebelah. Ya, Pak Rono, Pak. Oh, nah,
di nomor 2 itu kan jawabannya ada yang menjauhi hawa nafsu. Nah itu saya memberikan tanggapan, saya kurang setuju dengan statement tersebut. Karena dalam Burda itu ada kutipan an-nafsu kasrigori. Nafsu itu bagaikan anak kecil. Jadi nafsu itu bukan untuk dijauhi, tapi untuk dikontrol, dikendalikan agar tidak terlalu dilewasakan. Tapi bukan berarti terus dijauhi, kita nggak boleh sama sekali menggunakan hawa nafsu kita. Itu menurut saya kurang tepat kata-katanya. Sudah itu saja dari saya. Mas, terima kasih. Ya ini kritis ya, ini pertanyaan yang kritis sekali. Di situ tertulis termasuk definisinya tadi kan memang menjauhi hawa nafsu. Maksud menjauhi itu gimana? Makasih atas tanggapannya. Dari kelompok kami niku mungkin maksud menjauhi nafsu itu seperti dawuh Quran sing wala taqrabu zina, seperti itu Mas. Oke, menurut pengertian kami niku menjauhi hawa nafsu nggih. Contohnya kok ayat Quran mau. Ya. Jadi memang an-nafsu katifli. Menahan hawa nafsu. An-nafsu katifli ya. Nafsu itu seperti bocah, seperti bayi anak kecil ya. Menjauhi itu memang tidak mendekat. Ya, kan masih ada nafsunya. Tapi tidak didekati dalam arti tidak dipedulikan. Ya. Kalau sampai selalu mendekati hawa nafsu, nanti terjerumus kepada hawa nafsu itu sendiri ya. Jadi menjauh, jangan sampai mendekat. Kalau sampai mendekati hawa nafsu, nanti hawa nafsu akan ikut mendekat. Akhirnya sampai terbawa nafsu. Ya. Yang saya sampaikan tadi benar, nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Karena manusia pasti mempunyai nafsu, pasti mempunyai akal. Ya. Kalau kita nggak punya nafsu, nggak bakalan ada seperti kipas angin, ya, nggak ada seperti ini, nggak ada semua. Ini kan nafsu semua kan. Sampai nggak bakalan nikah. Karena nggak punya nafsu. Sampai pasti punya nafsu seksual kan. Kita kendalikan, kita arahkan, ya, kita kuasai seksual kita dengan apa? Dengan menikah, ya, agar seksual kita itu kita kuasai dengan cara yang halal, yang benar, kita menikah seperti itu. Kalau kita meninggalkan atau membuang nafsu sama sekali, kita tidak akan pernah mau menikah. Karena itu berhubungan dengan nafsu. Makanya kita kuasai, kita kendalikan, kita arahkan. Ya, seperti itu. Oke, masih ada lagi? Sekian dari silakan kalau ada yang bertanya lagi. Sudah cukup? Saya kira sudah cukup. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kata sofa. Sofa itu artinya jernih, suci. Akhirnya nanti hatinya akan bersih, maka akan menjadi orang yang ikhlas, sabar, apalagi tawadu, apalagi ridho, tidak sombong, apalagi qanaah, bisa menerima apa pemberian Tuhan, tidak mempunyai sifat-sifat buruk seperti yang mengotori hati, contohnya hasud, iri dengki ya, apalagi ujub, apalagi sombong, apalagi riya, ya itu sesuatu yang mengotori apa hati ya. Dari tasawuf ini nanti timbullah rasa mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta, ya. Termasuk tujuan atau apa tadi hasil implementasi dari tasawuf adalah apa tadi kelompok 3?
ada rasa marhamah ya, rasa kasih sayang. Soalnya kita sudah berusaha selalu mencintai Allah, akhirnya kita juga mencintai sesama manusia. Seperti itu. Saya kira cukup ya. Nih, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas nanti mengenai ajaran tasawuf menurut beberapa ulama tasawuf yang terkenal ya, ulama sufi besar. Insyaallah untuk pertemuan kedepannya. Ya, semoga pertemuan ini membawa manfaat, ya, dapat kita amalkan sehingga kita bisa menjadi orang yang bermartabat, sebab kita mempunyai ilmu juga mempunyai adab. Betul ya? Apabila ada yang kurang paham nanti bisa dilanjut lagi. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.